Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, salam jumpa di hari Rabu 2 Februari 2022. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Mari kita mendengarkan bacaan Injil ini dengan penuh hikmat. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yusuf dan Maria sebagai keluarga saleh yang taat pada hukum dan perintah agama mempersembahkan anak sulung kepada Allah. Ada 2 peristiwa sebagai warisan tradisi yang terjadi, yaitu pertama, penyerahan dan penebusan anak sulung karena anak laki-laki sulung milik Allah yang telah menyelamatkan Israel ketika anak-anak sulung orang-orang Mesir dibunuh pada malam Paskah. Dan yang kedua adalah upacara pentahiran seorang ibu sesudah 40 hari melahirkan anak. Penekanan tidak pada pentahiran sendiri, melainkan pada penyerahan Yesus
di bait Allah, di mana ia menerima suatu pengakuan lebih resmi sebagai penyelamat yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Maka benarlah apa yang dinubuatkan Nabi Maleaki, bahwa malaikat perjanjian akan datang menghidupkan kembali kegiatan kenisa. Dan nubuat itu kini sudah terpenuhi ketika Yesus dipersembahkan di kenisa Allah. Ia dipersembahkan sebagai pengantara Allah yang bersolidar dengan manusia, agar manusia ikut ambil bagian dalam sejarah keselamatan. Saudara-saudari, secara tradisional, hari ini juga adalah hari terakhir masa Epifani. Dan hari ini adalah hari raya terang, ketika sang terang Allah mulai bergerak ke dalam dunia masa biasa dan dalam sejarah manusia. Dan terang itu bertumbuh dengan pasti dan benar dalam kuasa Roh Allah di dalam pribadi Yesus. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan sabda Allah yang bisa kita terima pada pesta ini adalah: pertama, Simeon yang setia menanti waktu Tuhan menyambut Yesus dengan sukacita. Ia memuji Allah karena Tuhan dengan murah hati membiarkannya melihat terang keselamatan yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Kita telah melihat terang di dalam firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Maka kita hendaklah bertumbuh dalam kebijaksanaan melalui ketaatan dan membawa terang itu ke dunia melalui kesaksian hidup kita. Yang kedua, sebagai sebuah keluarga saleh yang taat pada hukum dan perintah agama, Yusuf dan Maria menyerahkan anak sulung kepada Allah. Semoga mereka menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Kristiani dalam mengejar kesalehan dan mendidik anak-anak untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam iman, harapan, dan kasih. Yang ketiga, Yesus dipersembahkan di bait Allah mengingatkan kita bahwa pemberitahuan pertama mengenai tindakan keselamatan definitif terjadi di bait Allah. Yesus juga mengajar di bait Allah, dan para murid meneruskan beribadat di bait Allah. Semoga kita selalu datang ke gereja sebagai bait Allah dan juga menjadikan hati kita, keluarga kita, komunitas bait Allah, tempat Yesus dipersembahkan. Dan yang terakhir, Simeon memberi teladan bagi kita untuk bertekun dalam harapan. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam pengharapan seiring berjalannya waktu, ketika antusiasme rohani semakin berkurang karena dikuasai oleh keinginan duniawi dan maunya cepat terpenuhi. Simeon mengingatkan kita untuk tetap berharap. Ia memelihara harapan dengan kehidupan doanya. Ia juga mengingatkan kita bahwa hanya kekuatan roh yang dapat membuat kita bertahan selama bertahun-tahun tanpa kehilangan harapan. Demikian saja permenungan kita hari ini. Salam damai sejahtera buat para pencinta insan. Tuhan memberkati.